di jantung lanskap tandus Arabia. Di dalam dinding suci Ka'bah itu sendiri, lahirlah seorang anak yang takdirnya akan terjalin selamanya dengan permadani Islam. Namanya Ali bin Abi Thalib. Di balik setiap kisah besar, terdapat jiwa yang menanggung beban takdir. Dan hari ini, kita akan mengungkap kehidupan seorang pria yang namanya saja sudah cukup untuk membuat kekuatan kegelapan bergidik. Ali bin Abi Thalib, singa Allah, sang pembawa panji, dan gerbang menuju kota ilmu. Kisahnya bukan hanya riwayat seorang pejuang atau pemimpin. Ini adalah epik tentang iman yang tak tergoyahkan, keberanian yang tak tertandingi, kebijaksanaan yang mendalam, dan warisan keadilan yang abadi. Kisah Ali dimulai dengan sebuah keajaiban, sebuah peristiwa yang menandainya sebagai sosok istimewa. Dikatakan bahwa ia lahir di dalam rumah suci Allah, Ka'bah, sebuah kehormatan ilahi yang luar biasa. Ia lahir dalam kehormatan suku Quraisy, klan Bani Hashim, klan yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib adalah pelindung utama Nabi, dan takdir memiliki rencana yang berbeda untuk pendidikan Ali muda. Karena kesulitan ekonomi, Ali yang baru berusia 5 tahun dibawa ke rumah tangga Nabi Muhammad, tumbuh di bawah pengawasan langsung manusia termulia yang pernah berjalan di muka bumi. Bayangkanlah, masa kecilnya dihabiskan dengan menyerap langsung ajaran, akhlak, dan karakter Nabi. Inilah landasan spiritual yang menempa seorang bocah menjadi pahlawan Islam. Ali berada di epicentrum sejarah. Ketika wahyu pertama turun, dia menjadi saksi mata fajar Islam. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan pesan Islam kepada keluarga terdekatnya, beliau menanyakan, "Siapakah di antara kalian yang akan mendukungku dan menjadi saudaraku, wasiku, dan khalifahku?" Ruangan itu sunyi, senyap. Di tengah keheningan yang canggung itu, seorang anak laki-laki kurus yang baru berusia sekitar 10 tahun berdiri dengan tekad yang membara. Itu adalah Ali. 3 kali Nabi bertanya, dan 3 kali pula hanya Ali yang berdiri, menawarkan kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Dengan tindakan ini, Ali menjadi pemuda pertama yang memeluk Islam. Sebuah janji kesetiaan yang ia pegang teguh hingga hembusan napas terakhirnya. Tindakan keberaniannya yang paling awal dan paling berisiko terjadi pada malam hijrah, ketika para pemimpin Quraisy merencanakan untuk membunuh Nabi. Ali dengan sukarela tidur di tempat tidur Nabi, berselubung jubah hijau beliau sebagai umpan. Ini bukanlah keberanian yang gegabah, itu adalah tindakan pengorbanan diri yang mutlak, didorong oleh cinta dan keyakinan. Ali tahu betul pedong-pedong haus darah mengelilingi rumah itu, tetapi imannya mengalahkan semua rasa takut. Saat fajar menyingsing, para pembunuh hanya menemukan Ali yang menatap mereka dengan tenang. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa Nabi, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa imannya adalah komitmen yang siap ia pertaruhkan dengan nyawanya. Ketika perjuangan Islam beranjak menjadi pertahanan bersenjata, Ali muncul sebagai tembok tak tergoyahkan. Keberaniannya di medan perang menjadi legenda, bukan keberanian yang membabi buta, melainkan keberanian yang dilandasi keyakinan mutlak. Di tangannya yang perkasa, panji Rasulullah selalu berkibar. Di Perang Badar, dia bertarung dalam duel pembuka, memastikan kemenangan moral bagi kaum muslim. Di Uhud, ketika kekacauan melanda dan banyak yang melarikan diri, Ali tetap teguh, membentuk lingkaran pertahanan di sekitar Nabi yang terluka. Ia bertarung seperti singa, mencegah kekalahan total menjadi pemusnahan. Namun, kepahlawanan militernya mencapai puncaknya di Perang Khandak dan kabar di Handak, ketika rasa takut menyelimuti barisan muslim karena ancaman Amr bin Abdul, seorang raksasa musuh. Hanya Ali yang berani berdiri. Nabi memberinya izin, mengucapkan kalimat yang terkenal, "Seluruh iman akan berhadapan dengan seluruh kekafiran." Dalam duel epik itu, Ali mengalahkan Amr, sebuah kemenangan yang menghancurkan semangat para pengepung. Kemudian dikabar,
Setelah komandan lain gagal merebut benteng terkuat, Nabi mengumumkan, "Besok, aku akan memberikan panji ini kepada seorang pria yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Pria itu adalah Ali." Dengan mata yang disembuhkan oleh air liur Nabi, Ali merenggut gerbang benteng yang berat dari engselnya, menggunakannya sebagai perisai, dan mengalahkan juara mereka, Marhab, dalam satu tebasan dahsyat pedangnya. Kemenangan ini mengamankan negara Islam dan mengukuhkan Ali sebagai singa Allah yang tak tertandingi. Namun, kehebatan Ali tidak terbatas pada medan perang. Jika keberaniannya adalah pedangnya, maka kebijaksanaannya adalah cahayanya. Nabi Muhammad sendiri menyatakan, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah gerbangnya." Pernyataan ini merangkum perannya sebagai salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Pengetahuannya tentang Al-Quran sangat mendalam. Ia menjabat sebagai penasihat utama dan hakim bagi para khalifah sebelumnya. Umar bin Khattab terkenal berkata, "Semoga aku tidak pernah menghadapi masalah yang sulit tanpa kehadiran Ali." Kecerdasannya, kefasihannya, dan renungan spiritualnya dikumpulkan dalam karya agung. Al-Balaghah, puncak kefasihan, sebuah mahakarya yang menasihati para pemimpin untuk memerintah dengan belas kasih dan integritas, dan memperingatkan terhadap bahaya keserakahan. Kehebatannya di medan laga dan kebijaksanaannya dalam dewan telah teruji. Tetapi ujian terbesar menanti di kursi kekhalifahan. Setelah pembunuhan Khalifah Utsman, negara Islam berada dalam kekacauan. Ali terpaksa menerima kepemimpinan. Namun, masa pemerintahannya, yang dikenal sebagai fitnah kubra, adalah masa penuh gejolak. Ia harus berjuang bukan melawan musuh luar, melainkan melawan perpecahan yang menyakitkan di dalam tubuh umat Islam sendiri. Ia menghadapi perang unta dan kemudian konfrontasi yang lebih besar melawan Muawiyah di Siffin. Saat pasukannya berada di ambang kemenangan, Tipu Muslihat mengangkat lembaran Al-Quran, memaksa arbitrase, sebuah titik balik yang merusak posisinya. Keputusan ini memiliki konsekuensi tragis. Sekelompok pengikutnya yang paling fanatik, Khawarij, berbalik melawannya, menganggapnya berdosa. Kelompok ini bersumpah untuk membalas dendam. Pada suatu pagi yang menentukan di bulan Ramadan, pada tanggal 19 Ramadan, saat Ali sedang membangunkan orang-orang untuk salat subuh di Masjid Kufah, keadilan dan kesetiaannya dihentikan oleh pengkhianatan. Saat Ali sujud, Ibnu Muljam menebas kepalanya dengan pedang beracun. Walau terluka parah, bahkan di ambang kematian, esensi karakternya bersinar paling terang. Wasiatnya bukan tentang dendam, melainkan tentang perlakuan yang baik dan keadilan yang mutlak. Ia berpesan agar pembunuhnya diperlakukan dengan baik. Dan jika ia wafat, balaslah dia dengan satu pukulan untuk satu pukulan, tanpa melampaui batas. Inilah esensi kepemimpinan sejati. Menegakkan keadilan, bahkan ketika nyawa di ujung tanduk. 2 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib wafat, meninggalkan warisan yang tak terhingga. Dia adalah cermin dari berbagai kebajikan, keberanian yang tak pernah gentar, kesetiaan yang tak pernah pudar, kebijaksanaan yang tak ada bandingannya, dan keadilan yang tidak mengenal batas. Kisah hidupnya adalah sebuah mikrokosmos dari perjuangan Islam awal itu sendiri. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran di hadapan tirani, untuk mengejar ilmu di tengah kebodohan. Dia mengajarkan kita bahwa keberanian sejati adalah kemampuan untuk mempertahankan prinsip. Bahkan ketika dunia di sekitar kita runtuh, dia menunjukkan bahwa keadilan sejati tidak memihak, berlaku bahkan untuk musuh bebuyutan seseorang. Ali adalah singa Allah, seorang pemimpin yang kekuatannya tidak hanya terletak pada pedangnya, tetapi pada karakternya. Biarlah kisahnya menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berdiri di sisi kebenaran, untuk mengejar ilmu tanpa henti, dan untuk menegakkan keadilan, seberapapun beratnya tantangan.